Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Indonesian Army. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Sedikitnya ada dua dampak yang terjadi dengan hadirnya media sosial di tengah kita. Yang pertama, dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang banyak, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Dan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah pribadi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Salah satu dampak yang timbul akibat dari maraknya media sosial seperti pada video berikut ini. Yang baru ngerti, Mbak. Apaan? Jadi dari prajurit-prajurit yang kemarin habis dilantik, Mbak, ya, anak prajurit Kopassus sing duwe cerita menarik, inspiratif, Mbak. Siapa ta? Jadi gini, Mbak. Anaknya kuwi Nama saya Faisal Hussein, saya lahir di Ternate 3 November 1998. Juga sebagian kan udah tahu ya kalau Faisal itu tiba-tiba bertemu salah satu Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Nefran, Ya, di salah satu media sosial. Ya. Itu awalnya sebelum jadi tentara ya? Ya, itu awalnya sebelum jadi tentara. Coba diceritain Ya. gimana sih? Pertamanya awalnya? saya itu mencari informasi pendaftaran TNI itu melalui media sosial. Setelah saya mendapatkan informasi, saya berkenalan juga dengan Pak Nefra Firdaus, Brigjen TNI Nefra Firdaus. Saya melihat Facebook ini luar biasa karena dia bisa mempertemukan teman saya dulu. Zaman saya SD, SMP, SMA, saya bisa temukan lagi. Dan yang tidak kalah penting, saya bisa menemukan keluarga baru, teman-teman baru dari kekuatan media sosial ini. 3 minggu sebelum tes pendaftaran, saya memberanikan diri untuk chat dengan beliau. Lalu memperkenalkan diri saya menceritakan keinginan saya menjadi seorang prajurit TNI. Setelah itu saya mengikuti tes seleksi di Ambon. Setelah itu saya mendaftar.
mendaftar, saya mengikuti seleksi tahap demi tahap, tes seleksi. Ya, alhamdulillah saya bisa lolos. Setelah lolos, saya mengikuti seleksi tes dan saya bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI AD. Dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah saya bisa lulus menjadi seorang prajurit TNI AD. Pada saat dia selesai pendidikan secaba, dia memang menyampaikan kepada saya, Pak, terima kasih. Bapak sudah membimbing saya sehingga saya menjadi prajurit TNI. Saya sampaikan dia, sekarang kamu bukan lagi anak ibumu. Kamu adalah anak TNI, kamu adalah anak negara. Saya berharap kamu tidak berhenti sampai di sini. Berani kau mencoba seperti saya, menjadi seorang prajurit komando menggunakan baret merah. Saya sempat bilang sama dia, Faisal, apakah kamu sanggup menjadi prajurit komando? Memang pada awalnya dia ragu, tetapi lama-kelamaan dia bilang, saya akan coba dengan kemampuan saya yang ada. Saya yakin kalau Bapak memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi prajurit komando, saya harus berhasil. Saya hanya bilang sama dia, kamu boleh ketemu saya lagi setelah kamu gunakan baret merah. Setelah itu, saya mengikuti pendidikan infanteri beberapa bulan. Ada tim seleksi dari pusat yang datang untuk menseleksi. Di situ ada Kostrad, Rider, sama komando. Lalu saya bilang sama beliau bahwa di sini tim seleksi ada tim seleksi dari pusat bahwa mau seleksi. Lalu beliau bilang, ikuti aja dan berdoa. Semoga kau bisa lolos. Dari situ saya lebih termotivasi lagi. Dari beliau saya lebih semangat lagi, latihan saya lebih semangat lagi. Dari situ saya mengikuti pendidikan seleksi. Ya, tahap demi tahap. Saya ingin sekali ada Faisal-Faisal yang lainnya. Artinya dia mempunyai cita-cita yang besar. Dia bisa berupaya baik melalui medsos, melalui pergaulannya, tetapi ke hal yang baik untuk menunjang cita-citanya. Faisal adalah contoh yang baik bagi generasi kita di dalam pemanfaatan media sosial, dan dengan motivasi yang tinggi serta tekad yang kuat, dia dapat masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dan menambah kemampuan masuk dalam Korps Pasukan Khusus. Selamat Faisal. Siap. Selamat Faisal. Suatu saat nanti ketika kau besar, kau harus jadi seorang tentara. Oh, Ya, almarhum ayah Faisal saya. jelas katakan seperti Iya, itu. seperti itu. Saya harus memakan beliau meskipun beliau tidak ada. Dan Kalau saya misal ayahnya Faisal masih ada, apa yang pengen Faisal sampaikan? saya bilang kepada beliau, saya sudah membuktikan apa yang beliau bilang waktu saya kecil. Saya telah berhasil dan bisa memakan beliau. Walaupun ayahnya Faisal udah nggak ada, pasti di sana bisa melihat gitu. Saya yakin bisa dan bangga bangga. pastinya. Siap. Pesan saya kepada para pemuda generasi penerus bangsa Indonesia, Sersan II Faiz ini sebenarnya bisa menginspirasi kalian semua. Karena dia dari keluarga yang sederhana. Karena tekadnya yang kuat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Termasuk untuk menjadi prajurit komando. Kalau punya kekuatan tekad yang kuat, menyiapkan diri dengan baik, dia pasti bisa. Pasti bisa. Mari bergabung dengan kita. Komando.